Halo guys, kali ini saya akan membedah sistem pada penjualan kebab di era modern ini. Pasti pada tahu kan penjualan kebab sekarang ini banyak sekali dan tetapi masih banyak yang belum menggunakan sistem digitalisasi pada penjualannya. Contohnya mungkin kamu pernah beli kebab dan pesan ke penjualnya bahwa kebabnya itu pedas. Tetapi karena penjualnya sedang fokus melayani pembeli yang ramai dan tidak kondusif terkadang pesanan kita sering tertukar pada pesanan orang lain. Dan tentunya kali ini saya akan berfokus pada gimana sih caranya agar membuat sistem penjualan kebab secara digital. Pertama kita harus melihat tantangan yang ada di lapangan. Terkadang penjualan naik turun seperti roller coaster, dan tidak memungkiri juga terkadang kita kehilangan pelanggan gara-gara kita tidak konsisten memberikan bumbu, bahan dan lainnya. Yang paling sering terkadang kita lupa untuk mengecek stok barang apakah ada atau tidak ada dan apakah masih layak jual atau tidak. Kita juga harus memperhatikan siklus operasionalnya juga nih agar stok terkontrol setiap hari dan standar pembuatan kebab sesuai dengan resep. Jangan lupa untuk selalu mencari relasi pelanggan dengan cara kita memberikan senyuman dan layani dengan sebaik mungkin agar pelanggan tidak kecewa dengan apa yang kita jual. Dan jangan lupa kita selalu merekap laporan untuk mengevaluasi laba pada penjualan. Untuk mencegah stok habis di jam ramai, kita juga harus melakukan pengecekan keseluruhan setiap 2 hari sekali. Kita juga harus konsisten memberikan bumbu agar rasa tidak berubah-ubah. Untuk mencegah terjadinya barang kosong kita harus mencari pemasok bahan-bahan lebih dari 2 supplier agar kita juga bisa membandingkan harga dan stok barang. Dan tidak lupa kita harus membuat standar operasional pekerjaan dan jadwal kerja pada outletnya ya guys. Setiap pagi kita harus memulai persiapan untuk bahan-bahan dan mempersiapkan area outlet kita jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan di sekitar karena kebersihan adalah sebagian dari iman. At-tahuru syatrul iman. Untuk setiap hari Selasa dan Kamis itu wajib mengecek stok barang apakah masih tersedia ataupun sudah tidak ada. Tidak lupa juga ketika malam tiba kita selalu mengecek buku kas dan mencatat pengeluaran dan pemasukan agar nanti balance pada akhir bulan. Ketika sudah mencapai akhir bulan sudah saatnya kita melakukan evaluasi keuangan dan evaluasi keseluruhan. Dan ini yang bikin produk kita berbeda dengan yang lain guys. Kita wajib menambahkan produk jualan kita ke sosial media pada GrabFood, GoFood, Shopee dan platform lainnya. Ini nih yang bikin branding kita cepat terkenal sama orang di sekitar. Jangan lupa untuk membuat daftar menu. Membuat poster, foto yang menarik. Voucher jangan lupa ya soalnya ini yang bikin orang sangat tertarik. Kadang ada yang dapat voucher diskon 50% lah. Strategi pemasaran di media sosial juga kita harus benar-benar memperhatikannya. Harus bisa konsisten membuat story atau postingan tentang jualan kita. Dan bila bisa kita berkolaborasi dengan influencer yang ada di sekitar kita agar bisa ikut mempromosikan produk kita. Yang terakhir nih sangat worth it banget kalau digunakan di medsos. Yaitu dengan cara merating produk kita yang jis-jos guys, dan kita beri imbalan sekali-kali tidak apa-apa agar bisa mendorong penjualan kita. Ini nih gambaran flow chartnya. Pertama kita memilih menu kebab yang akan kita pesan, dan sistem akan memvalidasi pesanan kita nih kalau udah lanjut mau bayar pakai tunai atau non-tunai. Kalau sudah dibayar dan berhasil kita lanjut kirim pesanan ke dapur dan kasir. Kalau pembayaran gagal kita kembali ke step awal. Tim dapur outlet sudah menerima pesanan nih guys ke layar monitor dan langsung tuh pesanan kita diprepare ketika sudah konfirmasi pesanan dan update status bahwa pesanan siap diambil nih. Dan kebab diambil oleh driver. Sehabis itu pelanggan akan memberi rating pada pesanan yang tadi telah dipesan dan rekap laporan omset dan stok barang dan selesai. Oke guys, terima kasih sudah menonton hasil analisis saya tentang penjualan kebab di era modern. Semoga kita selalu haus rasa ingin tahu agar kita terus berkembang di era modern saat ini. Terima kasih.